Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku bersama Ibu Juju dalam video pembelajaran tematik untuk kelas 5. Jangan lupa like and subscribe videonya ya. Dan sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Anak-anakku semuanya, kali ini kita lanjutkan pembelajaran tema kita masih pada tema 6, subtema 3, dan kita bahas kembali pembelajaran ketiga, Ibu gabungkan dengan pembelajaran keempat. Kalian simak penjelasan dari Ibu Guru sambil kalian buka buku paket temanya ya. Nah, coba kamu lihat gambar yang ada pada monitor. Di sana ada gambar seorang yang sedang membatik, seorang yang sedang memahat, mengukir, ada nelayan yang sedang menangkap ikan, dan ada petani yang sedang menanam padi di sawah. Dari kegiatan-kegiatan ini, apa tujuan kegiatan tersebut? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka kegiatan itu akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Masih ingat kan tentang kehidupan para nelayan, pemburu paus, dan juga festival Manee di daerah NTT. Nah, itu adalah contoh kehidupan para masyarakat pesisir pantai yang kegiatannya mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Semuanya terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat Osing. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terhadap beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Contohnya Desa Adat Bena, Desa Adat Sade, Desa Adat Wairebo, Desa Adat Kampung Naga, Desa Adat Trunyan, Desa Adat Pariangan. Nah, itulah contoh beberapa desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong, Belitung di Sumatera Selatan melalui novelnya yang terkenal Laskar Pelangi. Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Pagi ini sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan batik berbagai motif, karena hari ini adalah hari batik. Ya, hari batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi.
Hai Lani, kamu terlihat cantik dengan motif batik itu. Bagaimana rasanya memakai kain bermotif batik, Lan? Batik dari daerah mana itu ya? Terima kasih Siti. Aku suka memakai baju bermotif batik ini. Bahannya nyaman dan tentu saja aku suka dengan motifnya. Cantik ya? Ibu membelinya di Pekalongan saat mengunjungi salah satu kerabat di sana. Bagaimana denganmu? Kata ibu, batikku berasal dari Solo. Warnanya lebih banyak warna alam seperti coklat dan putih. Berbeda dengan motif batik yang kamu kenakan ya. Motif batikmu lebih berwarna. Tapi aku suka sekali dengan yang ini. Ibu bilang aku terlihat anggun dengan baju motif batik ini. Tahukah kamu cara pembuatan batik yang dilakukan nenek moyang kita? Nah, setiap daerah memiliki keunikannya. Keunikan daerah tersebut dan keunikan masyarakatnya kini jadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah yang berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakatnya mendapatkan banyak manfaat. Yuk kita simak artikel berikut ini. Perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di area pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah pengrajin, seperti daun kerangkong, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi pengrajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapat di sekitar kediaman para pembatik. Jelas Pak Bupati. Salah satu pengrajin batik Banyuwangi dari Sanggar Segang Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan, tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Itulah salah satu keunikan dari masyarakat desa adat Osing. Mereka melakukan kerajinan membatik dengan menggunakan pewarna alam. Dari seni kerajinan membatik ini, desa Osing di Banyuwangi dapat mengembangkan pembangunan desanya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, contoh keunikan desa lain adalah bolu meranti di Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa bawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Siapa yang tahu bolu meranti? Ternyata bolu ini oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu orang tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung yang berbahan dasar telur dan tepung yang diisi dengan berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini berbagai isian untuk bolu ini ada beragam, ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nah, nama Meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapa ya orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya.
hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat lain. Namun, ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggan ingat akan bolu buat. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usaha membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Medan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di atas. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti gambar tersebut? Wah, terlihat rapi dan bersih. Tahukah kamu bagaimana usahamu yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Nah, sekarang apa saja ya akibatnya bila ada anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab? Ya, salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Nah, apa saja sih masalah sosial itu? Di antaranya, pertama ada sampah. Sampah yang berserakan baik di sungai, pinggir jalan, itu akan menyebabkan permasalahan sosial. Yang kedua, ada kali atau sungai yang kotor karena sampah, karena limbah yang ada di sungai atau kali tersebut. Kemudian bangunan liar yang terlihat di pinggir jalan atau di pinggir kali atau sungai sehingga tampak kumuh dan kotor. Kemudian ada kemacetan lalu lintas yang bikin menambah polusi dan suasana tidak nyaman di sekitarnya. Itu adalah permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat kita pada umumnya. Itu terjadi karena adanya rasa kurang tanggung jawab dari masyarakat sekitar. Nah, sekarang tugasmu ada 5 soal, nomor 1 sampai nomor 5. Ibu minta kalian kerjakan ya. Tulis dulu soalnya, lalu kalian jawab sesuai dengan materi penjelasan yang sudah disampaikan oleh ibu guru. Jangan lihat Google, tapi bacalah di buku temamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.